Kini keputusan untuk mati telah ditanggalkannya. Yang tersisa dari Prayoga hanya rasa pegal. Seharian, ia bakal selonjoran di sofa panjang, ditemani botol soda, televisi yang akan dibiarkan menyala, lampu ruangan yang sengaja dipadamkan, dan jendela kamar yang meloloskan angin dari luar akan terasa sempurna untuk hari panjang itu. Air berkarbonasi 90%, katanya dengan lirih. Ada kesan sedih pada suara yang ia keluarkan saat mengeja komposisi minuman yang sedang ia tenggak. Mungkinkah campuran ini yang membantu mengeluarkan rasa sedih dari seseorang? Lanjutnya. Namun, Prayoga hanya berhenti satu komposisi. Hanya ada campuran air dengan hampir 100% karbon itu. Sedangkan racikan lain seperti gula, warna karamel, asam fosfat, kafein yang hanya mendapat takaran 10% dari minuman soda itu ia lewatkan. Begitu pula dengan konsentrat cola, campuran paling rahasia tak ia baca. Matanya sudah terlanjur berpaling ke televisi dengan warna biru yang tajam. Ia melihat seorang gadis melambai dalam jumpa pers pada Kanal 3. Lalu, ia memindahkannya ke Kanal 5. Sebuah pertandingan gulat sedang berlangsung. Berubah lagi ke angka 7. Dan sebuah lagu-lagu tua sedang berputar. Di pojok bawah layar matanya sempat membaca tajuk acara itu. Tembang Kenangan. Yang terus bergerak dan disambung sejumlah kalimat lain yang tak lain bagi pikirannya. Tapi ia berhenti pada channel 7. Rasa sedih tampaknya tak banyak menaruh minat lelaki itu. Pandang matanya terus terpendar ke penjuru ruangan kecil yang ia sewa dengan harga murah. Meski ia tahu ia telah di sana selama 1,5 tahun, namun ada saja yang ia ingin temukan. Akhirnya, setelah hampir beberapa kali berpaling dari banyak benda, ia menemukan apa yang ia cari. Di pojok ruangan itu, di bawah akuarium kecil, kucing belonteng terlihat terlelap. Meski seharusnya ada 3 campuran warna, orange, putih, dan hitam. Namun lampu akuarium telah mengubah seekor kucing menjadi warna biru. Perutnya naik turun dan tak menunjukkan minat apapun terhadap kehidupan di bumi, bahkan terhadap lelaki yang telah memberikannya ikan asin. Ia lihat kucing itu, tiba-tiba kepala Prayoga mendesakkan kenangan. Otak kecilnya memikirkan kembali dorongan untuk mengakhiri hidup. Juga faktor kesedihannya sampai detik ini. Seorang wanita dengan aroma rambut wangi melati pernah bersandar pada sofa panjang, tempat Prayoga menggantungkan kaki sekarang ini. Atau kenangan akan perempuan yang meninggalkannya dan menikahi seseorang yang entah siapa. Tiba-tiba ia mencium aroma sampo perempuan itu dari bantal basah di sofa. Itu sebabnya Prayoga selalu meyakini indera manusia seolah lorong yang saling terhubung. Dalam arti lain, mereka akan menyakiti satu sama lain. Mengirim ngengat kesedihan misalnya, berputar di kepalanya dan juga menggerogoti dadanya. Semenit kemudian, kucing berwarna biru itu menggeliat dan mengganggu lamunannya. Seekor kucing dengan nama yang sama seperti wanita yang pernah ada di sofa itu akhirnya bergerak. Memindahkan posisi cakar dan mendesis. "Apakah kau hamil?" "Kucing kampung lagi," herdiknya kepada kucing itu. Tapi reaksi satu-satunya yang ia dapat hanya erangan kecil. Lalu disambung samar-samar televisi menyanyikan sebuah lagu dari tahun 90-an. Prayoga dan kesedihannya menambahkan suara televisi saluran 7. Tapi kucing itu tetap tidur di sana dan sesekali menggeliat kembali. Mungkin hari ini ia adalah kucing paling bahagia, bermimpi hidup bahagia dengan keempat anaknya nanti. Bukankah dulu ia ingin membawamu pergi? Tapi ia tak suka gaya cuekmu. Bukankah sudah kuyakinkan bahwa setiap kucing sama saja? Tapi kenapa ia ngotot ingin kucing yang peduli pada kehidupan manusia? Saat Prayoga melontarkan kalimat itu, kucing itu tetap tak bergeming. Prayoga menyerah, seperti yang ia lakukan selama ini. Matanya beralih ke jendela yang terbuka. Hujan sedang turun di luar dan terlihat air di kaca menetes bergantian. Seperti segerombol anak kecil yang menunggu giliran meluncur dari perosotan taman bermain. Terasa dingin saat angin masuk,
Tapi kesedihan tetap membuatnya tak peduli hari itu. Tak berselang lama, perhatiannya kembali berubah. Kali ini, ia dengar langkah tetangga kamarnya, menaiki anak tangga. Saat ia melihat arloji dan menemukan kesedihan telah mengurungnya seharian di kamar, Prayoga hanya bergumam, sudah pukul 12 malam. Langkah tetangga itu terus menjauh dari pintu tempatnya menjadi pecundang. Akan tetapi, suara lain datang dari jendela. Seorang tua dengan khas pakaian tukang ronda mengetuk jendelanya. Mungkin dengan punggung jarinya, mungkin dengan ranting yang ia temukan di jalan, atau mungkin dengan tongkat jaga malam. Ada orang di dalam? Terdengar suara seorang bapak yang menyelidik, sebab Prayoga hanya membiarkan televisi menyala tapi tidak dengan lampu kamarnya. "Iya pak, saya sedang mencoba tidur," sambungnya. Sambungnya dengan terburu-buru bergerak menuju jendela untuk menemui lelaki itu. Sebelum Prayoga berdiri penuh, lelaki itu menahannya. "Tenang mas, lanjutkan saja. Bapak hanya ini, mau bilang jendelanya tutup saja. Di luar kan sedang hujan dan dingin, takutnya nanti mas masuk angin," katanya, dan hanya itu yang ia ucapkan. Lalu terdengar suara ketepak kaki pergi. Beberapa menit setelah suara bapak itu benar-benar hilang, Prayoga berdiri untuk mengatupkan daun jendela. Ia bergegas berjalan ke arah jendela dan bergegas pula kembali, membuat tubuhnya nyaman duduk di sofa panjang sembari termenung. Memikirkan bagaimana caranya lelaki tadi, seorang bapak berusia 60 tahun, mengetuk jendela kamar yang berada di sisi luar bangunan. Pada jendela kamar di lantai 3. "Botol ini hanya soda, kenapa aku mabuk?" tukasnya sambil merebahkan dirinya di sofa dan menenggak satu botol minuman kembali. Bersambung.